Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsanur Cahyanti, NIM 107, kelas EBSA akan menjelaskan skema akad sebagai berikut. Yang pertama yaitu murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan tambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah. Kemudian ini alurnya yaitu nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank syariah. Jika bank syariah menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank membeli barang keperluan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Dalam hal ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah. Berikut biaya yang diperlukan. Dimungkinkan bagi bank memberikan kuasa pembelian barang kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Jika demikian, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kemudian, bank menjual barang tersebut kepada nasabah lain, yaitu pemesan, dengan harga jual sebesar harga beli plus margin atau keuntungannya. Nah, nasabah harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad atau perjanjian tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam jual beli tersebut, bank diperbolehkan meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Kemudian ada as-salam. As-salam ini merupakan pembiayaan dengan akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang atau komoditas dengan pembayaran dan penyerahan sesuai kesepakatan, yaitu pembayaran di awal dan penyerahan beberapa waktu kemudian. Nah, ada alurnya yaitu nasabah mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk membeli barang. Kemudian bank syariah dan nasabah tersebut bersepakat atau membuat kesepakatan. Nah, bank syariah membeli barang dari penjual atau supplier sesuai yang diminta oleh nasabah. Penjual atau supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah dari bank syariah. Nah, nasabah ini melakukan pembayaran sebesar pokok dan margin kepada bank syariah dengan cara mengangsur. Kemudian ada istisna. Istisna sendiri merupakan kesepakatan antara dua pihak, yakni pembeli atau yang disebut mustasni dan penjual atau sani, terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati kedua pihak. Dengan demikian, penjual berkewajiban menyiapkan barang pesanan dan pembeli wajib membayarnya. Nah, itu adalah pengertian dari istisna. Kemudian alurnya yaitu gambar seperti pada yang digambar ini adalah skema akad istisna, di mana bank syariah diposisikan sebagai penjual. Dalam hal ini, nasabah memesan barang yang sesuai spesifikasi kepada bank. Ketika sepakat, bank memesan barang tersebut kepada produsen pembuat. Nah, sembari barang tersebut dibuat, nasabah membayar uang kepada bank, bisa dengan cara bayar awal, dicicil, ataupun di akhir. Ketika barang tersebut jadi, maka barang dikirimkan langsung kepada nasabah pemesan. Kemudian selanjutnya yaitu ada qard. Qard adalah akad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ini ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu, atau yang
sudah disepakati bersama dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsur atau bayar sekaligus. Itu adalah pengertian dari court. Kemudian alurnya yaitu nasabah mengajukan permohonan court. Nah, apabila bank menganalisa permohonan nasabah, apabila permohonan ini disetujui, pelaksanaan kebutuhan usaha, bank memberikan pinjaman 100% kepada nasabah dan nasabah hanya memberi tenaga atau keahlian dalam usaha tersebut. Bila pembiayaan telah jatuh tempo, maka pinjaman ini wajib dikembalikan oleh nasabah. Pembayaran kembali dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Keuntungan atas usaha yang dibiayai 100% milik nasabah. Kemudian selanjutnya yaitu rahn. Rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Nah, alur rahn ini nasabah menggadaikan barangnya kepada pihak bank, kemudian pihak bank mentaksir barang gadaian tersebut untuk menentukan besaran biaya yang didapat oleh nasabah. Nah, nasabah kemudian mendapatkan biaya pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Ini seperti kayak penggadaian tapi secara syariah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu wadiah. Secara umum wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip atau yang disebut muwadi yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan atau yang disebut mustauda yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum. Tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan ini menghendaki atau muwadi ini menghendaki. Nah, wadiah ini dibagi menjadi dua, yaitu wadiah hayat amanah, yaitu pada skema ini tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan. Nah, biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Dengan prinsip pihak penyimpanan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya ya. Nah, selain itu, barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampur adukan dengan barang aset lain, melainkan harus dipisah untuk masing-masing barang atau aset penitip. Nah, ini sangat berbeda dengan wadiah yad damanah, di mana pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau kustodian atau trustee yang sekaligus guarantor, penjamin keamanan barang atau aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan atau yang mengembalikan barang atau aset dititipkan secara utuh pada saat penyimpanan menghendaki. Dan hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif atau tidak diidle atau didiamkan saja. Demikian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.